Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Faria Oktaviani, NIM 181910201104, mahasiswi Teknik Elektro Universitas Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai simulasi rangkaian penyearah gelombang penuh 3 fasa terkendali. Nah, rangkaian penyearah gelombang penuh 3 fasa terkendali tersusun atas 6 buah SCR. Di sini dapat dilihat dari gambar rangkaian di mana ke-6 SCR tersebut dapat dikontrol dan rangkaian ini terdiri dari gabungan 2 rangkaian penyearah setengah gelombang. Tiap SCR itu terhubung pada masing-masing fasa. Nah, berikut perbedaan antara penyearah terkendali dan tidak terkendali. Yang pertama yaitu komponen yang digunakan untuk menyusun rangkaian penyearah. Nah, untuk penyearah terkendali itu menggunakan SCR, di mana SCR tersebut seperti yang kita ketahui, cara kerja dari SCR dapat dikontrol dari bagaimana tegangan gate-nya dipicu. Sedangkan yang tak terkendali itu menggunakan dioda. Selanjutnya yang kedua yaitu sama seperti namanya sendiri, di sini penyearah terkendali berarti untuk mengubah sumber tegangan AC ke DC dapat dikendalikan, begitupun sebaliknya. Yang berarti penyearah terkendali memerlukan rangkaian tambahan untuk mengontrol kerja dari penyearah tersebut. Sedangkan untuk yang tak terkendali itu tidak memerlukan rangkaian terkontrol. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Sebenarnya untuk cara kerja dari rangkaian ini itu hampir sama dengan prinsip kerja dari rangkaian penyearah tak terkendali. Namun di sini saklar yang digunakan itu dapat dikontrol berapa waktu on atau off-nya dengan menyeting lebar pulsa PWM. Dapat dilihat di sini. Nah, ini bisa diubah nilainya sehingga nanti untuk berapa waktu dari perubahan kondisi on ke off saklar tersebut atau untuk menyearahkan itu dapat dikontrol seperti itu. Kemudian langsung saja kita membahas tentang cara kerja penyearah gelombang penuh 3 fasa. Pertama-tama, hal yang perlu diketahui ialah untuk menyearahkan gelombang AC ke DC itu masing-masing fasa dari SCR bekerja secara berpasangan. Jadi untuk SCR bagian atas ini SCR 1, 3, dan 5 akan aktif berdasarkan besarnya tegangan tiap fasa. Misalnya, sebentar kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, ini. Misalnya pada waktu ke 25 sampai 30. Nah, ini di sini antara fasa merah, kuning, dan biru. Dari rentang waktu 25 sampai 30 itu kan yang memiliki nilai tertinggi adalah fasa merah. Sehingga SCR yang aktif adalah SCR yang terhubung dengan fasa merah yaitu SCR 1. Maka dari itu gelombang yang disearahkan yaitu pada fasa yang merah. Bisa kita buktikan. Nah, di sini sama dengan fasa yang merah. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mengetahui SCR mana yang aktif pada bagian bawah, ini perlu dilakukan analisis kembali. Pada gelombang waktu yang bersamaan dari 25 hingga 30 yang memiliki nilai terkecil yaitu pada fasa yang berwarna biru. Sehingga SCR yang aktif adalah SCR yang terhubung dengan fasa biru atau
S2, SCR yang kedua. Kerja tersebut akan terus berlanjut. Pada intinya untuk SCR yang bagian atas itu akan aktif ketika mendapat tegangan tertinggi, sedangkan SCR yang bagian bawah S4, 6, dan 2 itu akan aktif ketika mendapat tegangan yang terendah. Berdasarkan gelombang hasil penyearah dapat disimpulkan bahwa penyearah 3 fasa gelombang penuh dapat dikatakan lebih baik dibanding dengan penyearah 3 fasa setengah gelombang, karena penyearah gelombang penuh 3 fasa itu memiliki riak yang lebih kecil, sedangkan untuk yang setengah gelombang itu menghasilkan riak yang lebih besar. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.